Catat ya. Catat di komen ya. Catat di komen ya. Keberuntungan sama dengan ya. Keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Nah, sudah siap ya untuk yang bagian ini nih, bagian yang menebarkan nih. Jadi gini nih teman-teman. Ketika tadi kita ngomongin financial planning, sekarang kita ngomongin teknisnya. Ya, ngomongin teknisnya nih. Dan ngomongin teknisnya nih memang perlu keterbukaan dari teman-teman sekalian gitu. Dan untuk ngomongin teknisnya ini sebenarnya kita perlu tahu posisi kita itu ada di mana gitu ya. Itu kita perlu tahu banget. Posisi apa Mbak maksudnya? Posisi keuangan. Ya, itu perlu tahu sekali. Karena kalau misalnya judulnya adalah bikin resolusi 2021, artinya kita mau menuju satu titik, benar ya? Jadi kalau misalnya kita bikin resolusi, itu artinya kita mau menuju satu titik. Artinya kita harus bermula dari titik yang lain, iya enggak? Ya kan ya? Jadi kita harus tahu dulu nih, titik kita saat ini per tanggal 2 Januari 2002 ada di mana? Ya, ini penting sekali dan ini memang kalau dalam financial planning, kalaupun misalnya Bapak Ibu konsultasi cara keuangan sama saya, udah pasti disuruh ngisi ginian, gitu. Udah pasti disuruh ngisi ginian ya. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim nih. Yang pertama adalah yang perlu Bapak Ibu sekalian nih teman-teman adik-adikku ya, ada anak SD juga ya katanya ya. Jadi yang perlu teman-teman sekalian ketahui adalah satu, tahu dulu posisi neraca atau bahasa mudahnya adalah tahu posisi aset dan amanah. Kalau bahasa kita dalam financial planning, aset dan hutang. Cari tahu berapa sih sebenarnya ya. Aset itu apa aja Mbak contohnya? Nih contohnya nih seperti yang ada di layar. Ada aset, sebenarnya ada dua, ada aset lancar sama aset tidak lancar ya. Aset lancar itu berupa tabungan, deposito, reksadana, emas, saham, dan lain-lain. Kalau teman-teman punya dinar KR artinya teman-teman ada di emas gitu ya. Jangan lupa dihitung. Jadi tabungan, deposito, reksadana, emas, saham, dan lain-lain. Udah dicatat atau di screen cap? Atau kalau mau sekalian nyatet, diinget-inget, ayo aku pandu ya. Jadi ingat, bikin neraca ini saya sangat-sangat menyarankan minimal banget setahun sekali. Setahun sekali bikin neraca ini. Ini penting banget teman-teman, tahu posisi aset, tahu posisi amanah. Kenapa? Satu, kita tuh muslim. Dengan tahu aset kita tahu kapan atau berapa sih ketentuan bayar zakatnya dan harus bayar zakat berapa? Zakat malnya berapa? Yang kedua, yang namanya amanah itu teman-teman, kita nggak ada, amanah itu tetap wajib dibayar. Jangan sampai ya pasangan kita, anak kita nggak tahu kalau misalnya kita memang masih ada amanah yang menggantung. Itu dia salah satunya sebagai seorang muslim kenapa kita perlu punya ini setahun sekali. Dan yang ketiga nih, kenapa sih perlu bikin kayak ginian Mbak Kiki? Mbak Kika bikin aset, bikin amanah. Agar kalau misalnya teman-teman jalanin bisnis, kalau teman-teman kerja kantoran itu tahu, saya bisnisnya efektif nggak ya? Saya bisnisnya itu menghasilkan keuangan nggak ya buat keluarga saya? Jangan-jangan ngasilinnya aset. Karena saking semangatnya bisnis jadi punya amanah terus gitu ya demi mengembangkan bisnis. Tapi nggak converse jadi harta gitu. Atau misalnya Bapak Ibu kerja banting tulang selama 10 tahun gitu ya. Ninggalin anak dititipin di daycare misalnya. Kayak saya gitu. Terus gak punya aset. Terus lari kemana uangnya? Itu yang perlu kita tahu. Jadi yang pertama kita harus punya ini, aset dan amanah. Oke, aset teman-teman coba diingat-ingat per hari ini. Tanggal 2 Januari 2021. Punya tabungan berapa sih? Gitu. Punya deposito berapa sih? Emas KR saya udah berapa ya? Emas LM saya udah berapa ya? Saham saya udah berapa ya misalnya? Coba diingat-ingat dan dicatat. Kalau misalnya mau lebih presisi lagi, nanti tonton ulang ya. Terus nanti buka tuh klik m-bankingnya dibuka. Silakan aja kalau mau sampai koma-koma silakan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah aset nggak lancar yang ada di bawah.
Nah, aset nggak lancar ini yang sifatnya, jadi kenapa dibilang aset lancar, adalah aset yang bisa jadi uang segera, jadi bisa jadi rupiah segera, makanya dibilangnya aset lancar. Kan kalau misalnya kayak emas mudah ya menjualnya ya, terus kayak tabungan gampang ngambilnya gitu kan. Kalau aset tidak lancar ini cenderung butuh proses, kayak mungkin kayak butuh setahun lebih untuk menjualnya. Contohnya perhiasan. Kok perhiasan, Mbak? Iya, karena kalau perhiasan itu dia akan ditentukan oleh mode ya. Modenya gimana nih? Modelnya masih terkini nggak gitu, dan tergantung kan kita jual di toko emas mana. Terus piutang. Kalau piutang nih saya saran nih teman-teman ya, kalau piutangnya adalah piutang yang nggak mungkin tertagih, nggak usah ditulis. Ya pokoknya ini piutang yang kira-kira orangnya bisa bayar lah gitu. Terus rumah, terus kendaraan dan lain-lain. Mbak, kalau gitu nilai asetnya ini nilai jual apa nilai beli? Nah, tadi tuh ada yang nanya tuh persis sebelum saya kesini. Jadi kalau misalnya kayak harga emas gitu ya, saya sih saraninnya adalah nilai jual kita. Jadi bukan ketika kita beli, misalnya kita beli harga misalnya ya harga emas misalnya 2,2 misalnya. Ya, yang kita catat adalah berapa harga menjual emas tersebut. Karena bisa jadi kan turun ya, mungkin 2,1. Atau misalnya rumah. Mbak, rumah itu nilai apa ya? Nah, kalau aku boleh saranin, saya boleh saranin nilainya adalah nilai BU, teman-teman. BU butuh uang. Jadi misalnya yang ngitung aset, kita tahu rumah kita ada potensi terjual misalnya 1 miliar. Cuma kalau misalnya kepepet banget pun kayak 700 juta aku lepas deh. Nah, berarti yang ditulis adalah 700 juta gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi dicatat berapa sih aset lancarnya, aset tidak lancarnya, dijumlahkan, dan jangan lupa soal si amanah ini. Nah, amanah ini juga ada amanah jangka pendek sama amanah jangka panjang. Pembaginya adalah kenapa dibilang jangka pendek. Jangka pendek itu kalau amanahnya harus lunas dalam waktu 3 tahun. Kalau udah 3 tahun ke atas, kita masukinnya adalah ke jangka panjang. Makanya di sini ada KKB, kendaraan bermotor gitu ya. Karena kendaraan bermotor kadang-kadang amanah ini 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi teman-teman, ini yang ditulis apa Mbak? Misalnya kayak hutang KPR nih, apa nih yang ditulis? Nah, yang ditulis adalah hutang yang belum dibayar gitu. Jumlahnya berapa? Kalau Bapak Ibu mau agak sedikit lebih tepat gitu ya, lebih tepat nih, maka coba telepon bank tersebut, tanya utang saya masih berapa ya, utang actualnya, utang aslinya. Karena kan kalau di KPR baik yang bahkan di KPR syariah pun gitu, kan ada yang kalau dilunasin gitu, kalau dilunasin sekarang itu berapa sih jumlahnya, sama kalau misalnya mencicil dikali berapa itu kan ada jumlahnya. Jadi paling enak kalau misalnya kita nelpon gitu. Termasuk kalau utang jangka pendek nih, mungkin yang perlu teman-teman juga Bapak Ibu sekalian aware adalah hutang ke sanak keluarga. Ya, ini nih kadang-kadang orang suka banget lupa. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, hutang ke sanak keluarga ini. Dan saya sangat merekomendasikan kalau Bapak Ibu sekalian tuh emang punya bukunya, punya buku aset, punya buku utang. Jadi amit-amit ya, saya belajar banget dari almarhum ayah saya gitu. Ayah saya tuh nggak pernah punya utang, dan dari awal bahkan bertahun-tahun sebelum kematiannya gitu, sebelum meninggal dunia, dan setiap tahun pun mengulang-ulang, papa nggak punya utang ya, papa nggak punya utang ya, selalu ngomong kayak gitu. Ketika meninggal dunia teman-teman, masih ada yang mengaku bahwa nih Ki, ayahmu punya utang sekian, kayak gitu. Kan kita nggak bisa konfirmasi ya kalau udah meninggal, kan nggak bisa konfirmasi. Jadi ya gimana caranya? Ternyata ayah saya punya buku kayak ginian teman-teman. Jadi ayah saya tuh punya buku lengkap, piutang gitu ya, hutang itu tuh lengkap. Jadi oh itu patokan saya. Oh enggak nih, alhamdulillah ya saya nggak ada, udah konfirmasi sama semua saudara nggak ada hutang. Jadi bisa saya bilang maaf, bapak saya nggak punya hutang sama Anda gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ini buat jaga-jaga aja ya. Itu yang pertama, teman-teman perlu tahu posisi tanggal 2 Januari 2021 sebenarnya aset dan hutangnya gedean mana nih? Apa gedean amanahnya atau gedean hartanya? Coba kalau teman-teman usianya masih di bawah 30 tahun ya, punya amanah yang lebih besar dibandingkan aset, saya sebagai perencana keuangan biasanya akan bilang masih nggak apa-apa. Karena kadang-kadang masa sebelum 30 tahun tuh lagi masa membangun. Tapi kalau udah 40 teman-teman, terus kok
amanah saya masih lebih banyak ya daripada aset gitu. Berarti harus ada yang diperbaiki. Ya, itu yang pertama nih. Yang kedua, Pak Nas, boleh next? Nah, ini nih yang lebih sensitif lagi nih yang kedua. Yang kedua adalah bicara mengenai penghasilan dan pengeluaran. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang ngerasa atau nggak pernah nyatet ini sebelumnya? Ayo. Nah, berita baiknya adalah teman-teman harus sudah mulai mencatat gitu ya mengenai ini. Kok gitu Mbak? Iya, harus catat. Karena kalau enggak kita akan sangat buta dengan posisi keuangan setiap bulan. Ini kita ngomongin tiap bulan ya teman-teman ya. Ini ngomongin tiap bulan. Kita perlu banget tahu tiap bulan itu sebenarnya kita itu negatif atau positif ya. Itu perlu banget tahu teman-teman. Karena fokus kita dalam financial planning adalah gimana caranya setiap bulan ini kita bisa positif gitu. Itu fokusnya ya. Kalau ada nih bulan-bulan tertentu, apalagi yang profesinya sebagai pengusaha ya, bulan-bulan tertentu yang negatif, itu wajar banget. Karena kadang-kadang pengusaha itu naik turun gitu ya. Cuma kalau setiap bulan konsisten negatif gitu, konsisten negatif gitu ya, apa yang salah? Pasti ada yang salah, pasti ada yang bisa diperbaiki, pasti ada. Nah makanya kita perlu tahu, perlu cari tahu ya sebenarnya posisi kita itu positif atau negatif secara keuangan gitu. Apalagi nih 2020 itu tahun penuh tantangan ya, kita semua mengalaminya alhamdulillah. Dan 2021 ya itu artinya nih teman-teman, sebenarnya udah lewat 9,5 bulan, artinya kita sudah harusnya udah punya polanya. Harusnya udah punya polanya. Pola apa Mbak Kikau? Pola pengeluaran, pola pemasukan. 9,5 bulan itu cukup untuk membaca polanya loh teman-teman selama masa pandemi ini. Oke, saya pandu ya. Pertama, apa yang harus dicatat? Yang harus dicatat adalah penghasilan kita. Penghasilan, kalau di sini ada yang dapetin uangnya harian, berarti memang harus mencatat harian. Gitu, harus mencatat harian. Terus kalau misalnya ada yang dapetinnya setiap bulan dari sebagai jasa pemasaran gitu ya, atau misalnya masih digaji, silahkan ditulis ya. Berarti sebulan sekali ditulis tuh berapa sih penghasilannya dari gaji, bisnis, dan aset aktif. Aset aktif tuh misalnya gini, teman-teman punya kontrakan atau teman-teman kerja bareng sama temen punya bisnis gitu ya, terus jadi punya passive income lah ya, setiap bulan dapat sekian gitu. Nah dicatat deh tuh di aset aktif gitu ya. Itu yang pertama, harus dicatat, harus tahu penghasilannya berapa. Yang kedua adalah ini, pengeluaran ya. Teman-teman sekalian, nanti saya kasih tahu ya teknisnya gimana sebenarnya, tapi buat ini mudah aja. Saya tahu banyak orang yang bilang, aduh Mbak, pengeluaran saya banyak banget. Sayangnya nih, yang ngomongnya pengeluaran saya banyak banget, itu kadang-kadang nggak based on data. Sayangnya gitu. Jadi banyak bangetnya berapa, itu harus tahu teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu banyak bangetnya berapa kalau misalnya nggak pernah ada catatannya. Dan pengeluaran ini kolomnya biasanya ada 9, yaitu 1. Berapa sih kita punya tabungan setiap bulan? Kita nabung berapa sih? Apakah nabung 500.000, apa nabung 1 juta, atau nabung 50.000 gitu ya misalnya. Dan misalnya teman-teman rajin menabung harian, catat aja di buku nih. Jadi punya satu buku yang khusus buat pemasukan sama pengeluaran, catat aja 50.000 setiap hari. Tapi syarat dari si tabungan ini adalah, kolom si tabungan ini adalah bukan yang teman-teman ambil lagi. Jadi bukannya gini, nabung tanggal 2, terus nanti tanggal 15 diambil, atau tanggal 10 diambil. Bukan yang model kayak gini. Tapi tabungan yang emang bener-bener teman-teman jaga terus nih selama sebulan ini gitu ya. Pokoknya saya rutin nabung sekian, gak saya ambil-ambil kayak gitu ya. Kedua, mungkin di sini teman-teman ada yang punya atau mengambil asuransi, berapa sih setiap bulan membayar. Yang ketiga, kolom rumah tangga. Nah, kolom rumah tangga ini memang kalau misalnya ini sebenarnya subnya banyak sekali ya. Seperti misalnya makan sehari-hari, uang keamanan, uang kebersihan, bersihin rumah, apalagi sekarang dengan masa pandemi mungkin ada yang disinfektan dan lain sebagainya.
Terus ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berarti bicara mengenai zakat, wakaf, infak, sedekah. Juga bicara misalnya Bapak Ibu masih ada yang harus support orang tuanya, support adik. Ini masuknya ke kolom sosial. Terus kolom anak. Kolom anak tuh misalnya kayak sekarang walaupun sekolah online kan tetap kita bayaran ya. Terus uang kayak uang, mungkin uang kayak edukasi online-nya juga bertambah, terus uang internetnya juga bertambah yang khusus untuk si anak. Terus pekerja ini berkaitan sama hadimat gitu ya, asisten, mungkin punya tukang kebun, mungkin punya supir sendiri. Berapa sih total gaji yang harus kita keluarkan setiap bulan? Terus ada kolom kesehatan nih teman-teman, pengeluaran kesehatan. Mungkin teman-teman yang harus ada obat-obat tertentu yang dikonsumsi atau ada suplementasi tertentu yang harus dikonsumsi, ini masuknya ke kolom kesehatan. Yang berikutnya adalah kolom transportasi. Misalnya memang masih harus bekerja atau masih harus keluar, berapa sih biaya parkir, biaya tol misalnya atau biaya bensin seperti itu. Lalu pribadi. Nah, ini dia. Pribadi ini adalah berkaitan sama tanda petik kesenangan, biasanya berkaitan sama tersier. Misalnya nih, teman-teman biaya skincare-nya, biaya bukunya, pakaian, sepatu, tas, beli jilbab, itu masuk ke kolom yang si pribadi. Nah, ada juga yang terakhir yaitu cicilan. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang masih harus membayar amanah setiap bulan. Nah, nanti teman-teman tambahin tuh antara pemasukan, berapa sih totalnya, sama total pengeluaran. Kan sekarang tanggal 2 ya teman-teman ya. Ayo, harus udah mulai. Saya bener-bener nyaranin nih teman-teman tuh punya, kalau teman-teman tuh yang termasuk generasi Z gitu ya, yang masih seneng banget sama handphone, gadget savvy gitu ya, mangga silahkan cari aja aplikasi di Play Store gitu ya, atau misalnya di Apple Store, cari aja yang kira-kira bisa save berapa sih pengeluaran setiap bulan. Jadi setiap bulan itu artinya pengeluaran kita setiap hari tuh dicatat teman-teman. Gitu. Saya tuh biasanya sama suami setiap hari nih misalnya nanti sebelum tidur gitu ya, itu kita mencatat apa sih yang pengeluaran yang dikeluarkan pada hari ini. Saya inget banget dulu ya. Jadi kenapa saya udah ngelakuin ini lama sekali teman-teman. Jadi memang ini butuh skill sendiri untuk melepaskan juga kemalasan gitu ya. Tapi saya ingat sekali bahwa ketika saya masih SMA, ketika rohis gitu kan, kita suka disuruh mutabah yaumiyah ya. Mutabah kalau malam gitu kan, apa sih yang sudah saya lakukan setiap hari, apa kesalahan saya, dan kita minta maaf. Begitupun dalam hal keuangan ya. Sebagai seorang muslim, kita juga harus mulai mencatat nih, sebenarnya hari ini tuh habisnya untuk apa sih? Oh, habisnya untuk parkir, untuk ini, untuk itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman orangnya sering pelupa kayak saya gitu ya, saya tuh punya satu buku kecil teman-teman, atau kadang-kadang saya nulis di handphone. Jadi nulis di handphone misalnya, oh transport hari ini sekian, oh jajan hari ini sekian, oh belanja hari ini sekian. Saya catat dulu, nanti saya pindahin ke buku saya yang ada di rumah, kayak gitu. Tapi bikin aja ini sesederhana mungkin ya. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga ini teman-teman adalah jebakan Batman. Ya, ini jebakan Batman banget nih, terutama buat teman-teman pengusaha nih. Suka banget lupa sama yang ini gitu ya. Yaitu check up atau arus kas tahunan. Nah, tahunan itu adanya apa? Penghasilan kita kalau yang bekerja nih ya, yang bekerja itu ada yang namanya bonus, ada yang namanya THR. Cuma kalau pengusaha, apalagi yang baru merintis, kadang-kadang nggak punya kan ya, nggak punya bonus, nggak punya THR gitu kan. Jadi kadang-kadang cash flow tahunannya 0. Tapi, kenapa saya bilang jebakan Batman? Tapi kita lupa bahwa sebenarnya setahun sekali kita pasti punya pengeluaran berikut ini. Yaitu, misalnya asuransi tahunan. Kedua, kita muslim, ada belanja hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, sehemat-hematnya hemat gitu ya. Adalah apa kek gitu ya, jilbab 1 potong gitu ya. Sehemat-hematnya hemat, pasti ada kok pengeluaran, ya kan? Kalau misalnya kita hari raya Idul Adha aja kita juga beli bumbu-bumbu kan buat beli mengolah daging gitu kan. Terus yang ketiga nih teman-teman, uang tahunan sekolah anak. Pandemi sih pandemi, sekolah sih nggak offline, tapi kan bayaran tetap jalan, ya nggak?
Terus kurban, jangan sampai cuma gara-gara nggak ada duit kita nggak kurban atau gara-gara nggak nyisihin. Jangan lupa juga ada pajak bumi dan bangunan yang punya rumah atau misalnya pajak STNK nih, terus liburan atau zakat mal atau membership sesuatu dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak hal yang ternyata pengeluaran tahunan itu terjadi gitu. Kalau teman-teman sering lewat Pegadaian gitu ya. Kalau di bulan Ramadan tuh ya, yang paling rame selain toko, selain pasar-pasar adalah satu toko emas loh. Orang nggak cuma beli, jual ya kan. Yang kedua adalah Pegadaian. Yang ketiga sebenarnya koperasi. Jadi kalau misalnya ini terutama yang kantoran gitu ya, yang PNS kadang-kadang koperasi itu penuh banget. Kalau misalnya pas kenaikan kelas sama pas lebaran butuh duit lebih. Padahal karena mungkin nggak matching gitu antara pemasukan bonus THR yang nggak ada sama ternyata kita punya pengeluaran tahunan. Ini yang harus disiapin nih teman-teman. Seru ya, ribet ya? Enggak ribet, tenang aja. Nextnya Pak. Nah, ini kalau ngomongin ideal, ini kalau ngomongin manisnya nih ya. Satu, nabung minimum 10% dari total pendapatan ya. Jadi kalau misalnya gajinya 1 juta ya memang harus 100.000 minimal. Yang kedua mencicil itu maksimal 35% dari total pendapatan. Jadi kalau memang harus punya amanah ya jangan gede-gede, 35% aja udah maksimal tuh. Jangan sampai lebih kayak 40% tuh nggak boleh. Aset lancar minimal 4 kali pengeluaran. Jadi kalau aset lancar, tadi Bapak Ibu lihat ya bahwa kalau misalnya punya emas total sama tabungan harus 4 kali pengeluaran. 4 kali pengeluaran artinya kalau pengeluarannya sebulan 10 juta ya punya minimum kali 4. Kalau pengusaha kali 12. Jadi lebih banyak nih para pengusaha. Dan teman-teman sekalian saya mau sedikit titik tekan mengenai menabung minimal 10% dari total pendapatan ini. Jadi sebenarnya nih kalau teman-teman melihat negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, seperti Korea Selatan gitu ya. Saya patronnya agak ke mereka ya untuk hal keuangan. Kalau untuk 10% ini sebenarnya pendidikan dari tanda petik ya Amerika ya, dari barat. Cuma kalau di teman-teman membaca, bahkan ya teman-teman ya, ada buku anak-anak, buku komik anak-anak untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Judulnya tahu nggak apa? Belajar Saham. Judulnya kayak gitu. Terus judulnya gini, judul bukunya tuh Aku Ingin Kaya gitu. Judul bukunya tuh Aku Ingin Kaya, itu dari Korea Selatan teman-teman. Dan orang-orang Korea Selatan, orang-orang Jepang itu anak-anaknya udah dididik, udah diajarin gimana caranya agar mereka tanda petik berhemat dengan cerdas dan bisa menabung antara 30 sampai 50% setiap bulan. Itu kalau salah satu buku kesukaan saya dan anak-anak gitu ya. Itu ada 2 komik sih judulnya. Satu Aku Ingin Kaya. Emang judulnya nggak enak ya, Aku Ingin Kaya, kayaknya gimana gitu. Cuman ya isinya bagus banget. Yang kedua judulnya Keluarga Super Irit ya. Jadi kayak diajarin tuh gimana caranya sebenarnya kita bisa memanfaatkan ya keseharian kita lah untuk bisa berhemat. Itu bukan berhemat pelit ya, bukan, berhemat dengan benar gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman baca arah-arah yang sekarang kan sebenarnya kayak ngomongin minimalism gitu ya, ngomongin soal apa sih namanya tuh kalau Maria Kondo gitu ya yang ngomongin soal minimalism lah ya. Sebenarnya sih Rasulullah ada duluan ngomongin kayak gituan gitu ya. Cuma arahnya tuh udah ke situ gitu loh. Arahnya tuh udah ke situ dan arahnya tuh kayak anak-anak tuh udah mulai diajarin gimana caranya agar bisa menabung 30 sampai 50%. Daya bak ya, keren banget kalau bisa nabung sampai 50%. Nah, gimana nih kalau misalnya ternyata nggak ada gitu, Mbak, aku tuh kekurangan gitu, aku tuh nggak ada gitu ya. Maka mau tidak mau rumus matematikanya adalah tambah pemasukan atau kurangi pengeluaran. Udah itu doang. Jadi kayak kemarin kan ada materi Mbak Yuni sama Panas ya. Ya kalau nggak cukup gimana? Ya harus cari akal. Gimana caranya bisa menambah pemasukan ini gitu ya. Apalagi kita sudah belajar magnet rezeki ya dengan tentunya dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, boleh next Pak. Nah ini teman-teman kita gimana caranya agar 2021 itu lebih baik ya. Ini saya cuma mau ngasih gambaran teman-teman. Sorry ini agak alay ya, ada lop-lopnya segala. Jadi alay banget. Pas saya lihat aduh saya malu banget sebenarnya. Tapi saya cuma mau gambarin gini loh teman-teman. Terutama yang sudah berkeluarga.
bahwa kalau misalnya teman-teman pasangannya bisa diajak kerjasama, ya kita syukur ya, alhamdulillah. Ngobrol keuangan yuk. Sekarang kan tanggal 2 nih, awal tahun. Coba diobrolin mengenai goals keuangan pribadinya. Coba diobrolin soal itu. Dan ini adalah buku report saya, teman-teman. Jadi dari awal nikah, saya nikah tahun 2009 sampai 2020 ini, saya punya bukunya nih. Jadi buku ini nih, dalamnya acak-adut sih sebenarnya. Cuman ini merecord pet ya, merecord ada rekam jejaknya gitu ya, gimana keluarga kami bertumbuh baik secara finansial maupun secara growth. Cuman kalau di sini spesialisasinya adalah secara finansial gitu ya. Jadi teman-teman sih, saya sangat menyarankan teman-teman untuk juga punya buku yang kayak gini gitu, yang isinya apa? Goals-nya, pemasukannya, pengeluarannya. Apakah ini mudah? Beneran deh teman-teman. Paling yang sulit itu 1 bulan pertama doang kok. Tapi abis itu insya Allah mudah. Ini cuma soal kebiasaan aja gitu. Boleh nextnya Pak? Ini beberapa tips ya untuk 2000 bridging di 2020 sampai 2021. Gimana caranya lebih baik? Yang pertama teman-teman, coba dilihat catatannya teman-teman. Pemasukan sama pengeluaran tahun 2020. Coba dicek. Mbak Kikau nggak punya. Oh gitu. Kalau nggak punya ya boleh kira-kira aja. Coba dilihat pemasukan selama 2020 tuh gimana, pengeluarannya gimana, ya. Dan lihat polanya. Lihat polanya, teman-teman. Apakah polanya misalnya cenderung naik pemasukan, alhamdulillah, atau pemasukan cenderung turun. Kalau turun berapa? Atau misalnya pengeluaran, Mbak, aku kok pengeluaran gedenya di X ya, ya nggak apa-apa. Misalnya di kolom X, kolom rumah tangga misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi lihat polanya. Karena pola ini teman-teman akan jadi yang nomor 4, yang namanya alokasi atau budgeting gitu. Jadi ketika kita bisa ngeliat polanya, maka setiap bulan kita bisa udah mulai alokasi nih. Oh, pemasukan bulanan untuk biaya rumah tangga saya alokasikan 3 juta. Untuk tabungan saya alokasikan 500.000. Oh, untuk anak saya alokasikan 1 juta. Kayak gitu. Sebenarnya kenapa kita mencatat? Pada dasarnya adalah agar nanti ketemu polanya. Udah sebenarnya sampai situ teman-teman. Jadi kenapa kita mencatat adalah agar kita lihat polanya. Suami saya ASN teman-teman, PNS. Dan memang saya kebetulan kami memilih prinsip keuangannya Umi Abi gitu ya. Maksudnya ya sama-sama tahu gitu ya. Jadinya saya mencatat berapa sih pemasukan beliau sampai akhirnya ketika udah 10 tahun jadi PNS ini, saya udah bisa membaca di bulan apa basah, di bulan apa kering gitu. Dan mungkin kalau pengusaha juga sama nih, bakal ketahuan di bulan mana sih basah, di bulan mana tuh kering gitu ya. Itu makanya kita perlu bikin si pola ini. Terus udah gitu yang ketiga, bikin proyeksi pemasukan. Ini terutama buat teman-teman yang basisnya adalah bisnis. Bikin proyeksi pemasukan. Bagaimanapun harus membuat berapa sih pemasukan yang saya inginkan gitu. Karena apa? Karena itulah yang kita butuhkan di tahun ini gitu ya. Dan kita udah punya mindset nih, berarti oke, goal saya sekian, berarti saya harus kerjanya tuh kayak gini gitu ya. Jadi harus punya proyeksi pemasukan. Mbak, tapi aku ASN, aku karyawan. Kalau karyawan kan cenderung tetap. Gak apa-apa, dicatat aja dulu. Kira-kira kan biasa ada kenaikan gaji ya, kalaupun karyawan atau ASN gitu ya. Jadi tulis saja, proyeksi saya adalah sekian. Gak masalah teman-teman. Bahkan untuk hal-hal kita nggak pernah tahu, soalnya rezeki Allah tuh datangnya dari mana-mana gitu ya. Dari mana aja tuh kita nggak pernah tahu. Jadi catat aja ya. Terus udah gitu yang kelima adalah membuat goals keuangan pribadi dan keluarga. Jangan lupa keluarga adalah gabungan dari individu-individu. Jadi kalau misalnya istri Anda, suami Anda punya mimpinya sendiri, aduh aku pengen banget passion saya tuh sebenarnya adalah di Lego gitu misalnya. Kok Lego ya passionnya? Misalnya passion saya adalah gitu misalnya ya, fashion, atau misalnya aku tuh pengen banget punya sepeda lagi kekinian, aku doang yang gak punya sepeda misalnya kayak gitu. Ya udah, ayo bikin goals. Dan jangan, Abi nggak boleh dong, gimana sih orang lagi susah punya sepeda? Ya nggak gitu juga, karena kan lagi-lagi mungkin beliau punya keinginan, kita punya keinginan. Yang paling penting adalah kita bisa inline ya. Jadi bisa saling mengingatkan nanti. Loh, kata mau punya sepeda, jangan beli kopi XXX mulu dong tiap hari, misalnya gitu. Yang keenam nih,
bikin sesederhana dan sesimpel mungkin. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya pakai buku? Karena saya maksudnya kalau misalnya pakai handphone gitu ya, kayaknya jadi males gitu. Saya pernah pakai handphone, pakai aplikasi, pernah pakai Excel. Aduh, ternyata ujung-ujungnya saya lebih seneng nyatet di buku. Jadi apapun kalau Anda tuh modelan buku, udah kerjain. Pokoknya yang paling tepat guna buat teman-teman sekalian ya. Bikin sesederhana mungkin, seenak mungkin, dan mudah dikerjakan. Jadi jangan cuman misalnya ngumpulin bon doang itu bikin dompet tebel, bukan isinya uang, isinya kwitansi. Setiap apa-apa kumpulin kan. Boleh next Pak. Nah ini yang terakhir teman-teman, yuk kalau misalnya ada yang mau diskusi silakan. Kalau mau follow IG saya ada di @kaukabus, @kikautalk, dan ini nomor handphone saya. Dan YouTube kalau mau nonton edukasi keuangan lebih lanjut baru ada 115 video sih, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian ya. Itu aja teman-teman, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.